Baik, selamat siang. Kita bertemu lagi untuk lanjutan dari kuliah misiologi kita untuk seri yang keempat ya. Nah, di seri keempat ini seperti yang saya sudah utarakan di akhir seri yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana persepsi kontekstualisasi sebagai bagian dari tema besar kita, kontekstualisasi dalam misi. Nah, persepsi kontekstualisasi yang akan saya jelaskan ini akan saya paparkan berdasarkan konteks misiologis dan teologis. Jadi, pemaparan tentang apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi akan dilakukan melalui penjelasan tentang apa yang seharusnya tidak dimaksudkan dengan kontekstualisasi. Ya. Nah, jadi penjelasan ini akan membuat kita semakin memahami lebih komprehensif dari persepsi kontekstualisasi itu. Nah, pertama yaitu konteks misiologis. James Boswell III melihat kontekstualisasi hanya sebagai kata baru dari indigenisasi. Ya, indigenisasi tentu kalian paham bahwa itu adalah bagaimana kaitan orang menanggapi Injil sehubungan dengan budaya tradisional ya. Jadi namun kontekstualisasi memiliki arti yang lebih dari indigenisasi tadi. Kalau indigenisasi bagaimana ilmu yang menjelaskan dan digunakan hanya dalam kaitan untuk menanggapi Injil sehubungan dengan budaya tradisional, maka kontekstualisasi lebih besar dari situ. Artinya kontekstualisasi tidak mengabaikan hal itu, tetapi juga memperhitungkan proses sekularitas, artinya proses sehari-hari kehidupan yang terjadi yang lepas dari soal-soal keagamaan, tetapi lebih komprehensif dari soal-soal yang keseluruhan mempengaruhi kehidupan. Dan misalnya teknologi dan juga ada proses perjuangan keadilan, lalu ada juga pembebasan yang biasanya selalu setia atau selalu terjadi di dalam negara-negara dunia ketiga dalam sebagai proses perjalanan sejarah dari bangsa tersebut. Nah, jadi proses kontekstualisasi dilihat sebagai suatu istilah yang memaparkan tentang satu proses di mana berita tentang iman Kristen itu dibuat menjadi relevan dan berarti bagi budaya dari penerima berita tersebut. Namun tidak semua para pakar-pakar teologi dan misiolog sepakat dengan penggunaan istilah tersebut. Misalnya Louis G. Lusbectak, yaitu seorang misiolog Katolik, dia mengusulkan istilah akomodasi, ya. Jadi artinya akomodasi itu artinya budaya itu diakomodir masuk ke dalam berita Injil dan menjadi relevan di dalam budaya itu sendiri. Nah, jadi H. Kramer, direktur dari WCC Ecumenical Institute, bahwa kalangan Protestan lebih suka memakai istilah yang disebut dengan adaptasi pada budaya. Ya, jadi tetapi ada juga yang menggunakan istilah kepemilikan budaya-budaya. Lalu ada juga yang menggunakan istilah transformasi budaya. Dan ada juga teolog Asia yang cukup terkenal di kalangan kita, yaitu Chuan Shensong. Dia lebih suka memakai istilah inkarnasi. Ya. Nah, jadi itulah dari perspektif misiologi. Nah, dari konteks teologis, menurut Kohn dan Koenig, kontekstualisasi itu selalu merupakan karakteristik dari teologi. Jadi teologi menurut mereka ya memang harus selalu kontekstual. Nah, jadi menurut Kraft, kontekstualisasi berarti juga suatu kontekstualisasi dari teologi yang sudah ada. Artinya teologi yang terus berkembang,
mengikuti perjalanan zaman, perjalanan sejarah, mengikuti situasi-situasi dan konteks-konteks yang terjadi pada daerah-daerah tertentu. Jadi menurut Krab, teologi kontekstual itu adalah satu dinamik ekuivalen. Artinya hubungan yang selalu dinamis, naik, namanya dinamis, kadang naik turun, ya mengikuti alur atau pola yang terjadi pada masa itu. Dan kemudian yang dimaksud dengan dinamis ekuivalen, berita iman Kristen yang diambil langsung dari kitab suci, kemudian dimasukkan ke dalam berbagai budaya di dunia. Jadi karenanya konteks teologi, kontekstualisasi misi atau kontekstualisasi teologi itu jadi harusnya selalu bersifat alkitabiah dan tidak boleh merupakan suatu proses jual beli dari cocokologi lah di istilah sekarang ini, dicocok-cocokkan dengan budaya yang ada di situ sebagaimana yang sering dilakukan oleh para praktisi kontekstualisasi. Jadi makanya kita juga nanti menghindari jangan sampai ada teologi yang sifatnya hanya cocokologi, mencocok-cocokkan firman Tuhan, teks Alkitab kepada situasi dan peran situasi yang tertentu yang terjadi pada kehidupan atau budaya dari suatu bangsa atau suatu ras dari manusia. Nah, jadi para misiolog juga mengatakan bahwa kontekstualisasi itu betul-betul harus dipahami supaya dia terhindar dari apa yang kita sebut dengan sinkritisme. Nanti sebenarnya sinkritisme ini pun sebetulnya debatable, artinya bisa kita jelaskan pada mungkin kalau kita punya pertemuan lanjutan nanti bisa kita jelaskan dengan lebih komprehensif, atau akomodasi atau teologi situasional, artinya hanya karena terjadi seperti itu dicomorlah ayat Alkitab yang kiranya cocok. Nah, itu bukan kontekstualisasi yang benar. Jadi kontekstualisasi teologi adalah teologi yang berorientasi pada Alkitab. Nah, jadi maka yang hal-hal yang lain tadi itu tidak menjadi bagian dari kontekstualisasi, yaitu sinkritis, akomodasi, dan teologi situasional. Nah, saya pikir kita sudah memahami apa yang disebut dengan sinkritis ya. Jadi sinkritis itu dalam pengertian singkatnya, definisi singkatnya adalah suatu proses di mana unsur-unsur dari satu agama diintegrasikan dalam agama lain. Nah, sebagai akibatnya ada perubahan yang fundamental dari agama itu. Dengan kata lain, sinkritisme itu adalah gabungan dari dua atau lebih kepercayaan yang saling bertolak belakang sehingga gabungannya membentuk sebuah hal yang baru. Nah, jadi kalau soal sinkritisme itu nanti bisa baca tulisannya Kohn. Di situ dia bisa menjelaskan ada 6 buah pertanyaan yang harus dijawab apabila seseorang ingin terhindar dari sinkritisme. Lalu ada juga Rowan yang mengatakan bahwa cara untuk bagaimana kita terhindar dari sinkritisme ini dan sehingga seorang praktisi dari kontekstualisasi itu diharuskan memiliki pengetahuan kitab suci yang memadai. Nah, lalu terminologi kedua yang perlu kalian pahami yaitu akomodasi. Akomodasi ini memiliki pengertian yang berbeda bagi para pakar-pakar juga. Ada yang mengatakan bahwa akomodasi adalah bagaimana penyataan Allah di dalam Kristus. Artinya Kristus mengakomodasikan dirinya pada kapasitas manusia. Sedangkan bagi para misiolog yang berasal dari kalangan Katolik, akomodasi berarti adanya suatu proses pentransmisian teologi barat yang tidak berubah pada gereja-gereja Kristen di bagian dunia lain. Artinya bagaimana teologi yang sudah dipahami oleh gereja barat sebagai kita katakan awal dari gerakan misi, ya seperti itulah mereka ajarkan, mereka akomodasikan kepada gereja-gereja yang dibentuk kepada dunia-dunia ketiga. Nah, ini yang kira-kira seperti inilah yang terjadi pada gereja Batak, di mana di awal-awalnya ya memang bagaimana gereja barat berpikir, ya kira-kira seperti itulah
kita berpikir di tengah-tengah gereja kita tanpa memperhitungkan faktor-faktor budaya, faktor-faktor yang sudah lama menjadi gaya hidup dari orang Batak itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi kontekstualisasi bukan sinkritis, kontekstualisasi bukan akomodasi, tetapi dia bisa dimengerti, bisa dipahami, mirip seperti itu, tetapi tidak sepenuhnya bisa kita pakai. Jadi akomodasi itu bisa dikatakan sehubungan dengan kontekstualisasi adalah usaha untuk mengkontekstualisasikan Injil dengan mengabaikan fakta bahwa budaya manusia telah dicemari oleh dosa. Jadi bagaimana budayanya langsung saja dimasukkan unsur kekristenan, ditutup dengan jubah kekristenan. Nah, yang ketiga, terminologi yang penting untuk kalian pahami yaitu yang disebut dengan teologi situasional. Nah, teologi situasional ini adalah bagaimana konteks sosial dapat berubah dari arti dan arti dari teks Alkitab tidak boleh ditentukan oleh konteks sosial. Nah itu, jadi mereka mengatakan bahwa teologi harus bertitik tolak dari konteks sosial. Misalnya penderitaan masyarakat, ketidakadilan, manusia yang termarginalkan, yang tersingkirkan, orang-orang yang tertindas, atau orang miskin. Nah itulah sumber-sumber autentik untuk berteologi dan untuk mengerti kebenaran Kristiani. Itulah menurut teologi situasional. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak boleh dipisah, dan tetapi harus bahwa gereja harus membiarkan dirinya didiami dan diinjili oleh duniawi. Nah, jadi hal itu berarti gereja harus selaras dengan dunia. Nah, ini pendapat-pendapat ini juga mengalami penentangan dari beberapa teolog-teolog, misalnya Schaeffer yang tidak setuju dengan pandangan ini. Jadi artinya sekali lagi kesimpulan yang bisa kita dapat dari tiga terminologi ini, kontekstualisasi bukanlah sinkretisme, bukan akomodasi, dan juga bukan teologi situasional. Tetapi kontekstualisasi adalah proses yang terus berlangsung dalam upaya menjadikan Injil diterima dan dimengerti oleh si penerima dalam budaya mereka yang dinamis, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Jadi kontekstualisasi merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan yang benar dalam budaya tersebut sesuai dengan kitab suci tanpa adanya pencemaran dari kebenaran itu sendiri. Oleh karenanya bersamaan dengan definisi yang tadi kita sampaikan, maka harus diakui pula bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari budaya. Sebab itu sangat penting bagi para pelaku misi ataupun teolog misi untuk mengerti bagaimana relasi budaya dengan kitab suci. Nah, ini menjadi PR kalian lanjutan sebagai seorang teolog dan misiolog, bahwa bagaimana relasi budaya dengan kitab suci. Ada banyak buku yang sudah membicarakan, membahas hal tersebut. Jadi saya berharap juga kalian harus rajin menggali sumber-sumber ilmu, literatur-literatur yang berkenaan dengan itu, karena memang apa boleh buat, kemanapun kita nanti melangkah sebagai seorang teolog dan sebagai seorang misiolog, perjumpaan dengan kebudayaan itu adalah keniscayaan. Karena apa ya, budaya memang di mana-mana ada budaya hidup dan gaya hidup, artinya sesuatu yang dihidupi, sesuatu yang dikerjakan, dilakukan oleh sekelompok, satu set manusia di dalam suatu konteks tertentu. Nah, itu budaya. Nah, itu dulu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, bagaimana relasi budaya dan worldview dengan kontekstualisasi. Artinya relasi budaya dan wawasan dunia, cara pandang kita tentang dunia ini dengan kontekstualisasi. Nah, di sini kita juga harus bisa belajar dari para antropolog budaya. Itu makanya sering saya katakan memang misiologi itu adalah ilmu yang sangat dinamis. Dia harus interdisipliner ilmu. Jadi semua pendekatan-pendekatan, apalagi secara khusus sosiologi dan antropologi,
sangat mempengaruhi di dalam keberhasilan melakukan satu konstruksi misi atau model bermisi yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara atau seluruh dunia ini. Jadi tidak ada seni atau ilmu pengetahuan yang dapat menolong seorang misiolog untuk memahami prasangka budaya yang dimiliki oleh dirinya dan memahami budaya orang lain secara baik selain daripada ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan, misalnya antropologi budaya, sosiologi, dan lain-lain. Konteks budaya yang merupakan topik utama dari ilmu pengetahuan tadi merupakan perlengkapan dasar yang harus dimiliki oleh seorang misiolog, ya, teolog misi. Jadi budaya dijelaskan sebagai pengetahuan sosial dari masyarakat tertentu, di mana orang-orang dalam masyarakat tersebut bekerja dan mengatasi segala macam masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun perlu diperhatikan, budaya menyembunyikan lebih banyak dari apa yang dinyatakan. Jadi misalnya budaya Batak di permukaannya kelihatannya seperti cuman manortor, ulos, atau dalihan natolu, tapi sebenarnya muatannya itu, kontennya dia banyak sekali di belakang. Apa itu artinya ulos, apa artinya dalihan natolu, apa artinya kehadiran gula-gula, bagaimana caranya ulos itu kemudian menjadi sesuatu simbol di dalam ritus budaya. Nah itu misalnya. Jadi budaya itu selalu menyembunyikan lebih banyak hal daripada yang sekedar tampak di permukaan. Jadi oleh karenanya budaya itu harus dipelajari secara efektif, harus dipelajari secara komprehensif melalui pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi budaya. Nah, jadi budaya karena dia merupakan suatu sistem yang implisit dari aturan pengetahuan dan perilaku, oleh karenanya dia juga sifatnya adalah ideasional, dan esensi dari budaya adalah ideologinya atau worldview-nya atau cara pandangnya, dan bukan pola perilaku yang kita amati. Jadi itu yang penting harus dipahami dari budaya ini. Karena itu budaya tidak bisa dipisahkan dari worldview atau cara pandangnya. Sudut pandang itu, cara pandang itu, sudut pandang yang saya katakan itu seperti kacamata yang telah dibentuk oleh budaya. Jadi seperti kita misalnya setiap melihat orang Batak itu, ya kita sudah punya satu konsep, punya cara pandang. Dia laki-laki berarti dia harus diutamakan dari perempuan karena kita budaya patriark misalnya. Atau misalnya dia datang, harganya dia adalah pihak hula-hula, maka tempat duduknya sudah jelas. Kalau dia buruh, tempat duduknya sudah jelas. Nah itu cara pandang kita, cara kita berbicara juga. Kalau dia adalah keturunan mewakili dari pihak hula-hula atau tulang kita, maka kita akan lebih hormat dibandingkan kepada boru kita, misalnya seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan cara pandang atau worldview yang terbungkus di dalam budaya itu. Jadi kacamata itu sangat penting sekali kita pahami, dan dengan demikian seorang teolog misi atau seorang misiolog juga harus melihat budaya itu dari worldview, dari budaya yang menggunakannya. Tidak boleh dari sudut pandang kita, karena tentu suasana kebatinannya beda. Nah, tetapi pada kenyataannya budaya dan worldview itu pasti sudah tercemar oleh dosa, karena memang kita sudah dikandung dari dosa, kira-kira seperti itu. Kita sudah lahir dari dosa, maka diperlukan adalah perspektif yang seimbang. Bagaimana kita bisa mengamati ini dengan baik, sehingga segala sesuatu yang sudah dicemari oleh dosa itu bisa kita tolak dan tidak serta-merta kita terima sebagai pendekatan untuk melakukan misi. Nah, jadi selanjutnya, bila orang Kristen sudah memiliki pengertian budaya, seorang pelaku misi atau teolog misi sudah memiliki pengertian budaya, tetapi dia tidak memiliki pengertian tentang Injil dan atau tentang kitab suci, maka mereka tidak akan memiliki berita yang akan disampaikan. Oleh karenanya seorang misiolog membutuhkan keduanya, yaitu pengertian tentang konteks budaya di Alkitab dan pengertian tentang konteks budaya di sekitarnya atau di tempat yang akan kita melakukan misi kita itu.
Dengan demikian disimpulkan bahwa kontekstualisasi Injil sangat erat hubungannya dengan pengetahuan budaya dan worldview. Jadi para teolog misi, para misiolog harus mengetahui 3 hal untuk mempraktikkan kontekstualisasi dengan sukses. Pertama, konteks budaya dari Alkitab. Kedua, konteks budaya dari kita sendiri. Dan ketiga, konteks budaya dari sekeliling kita atau orang-orang yang menjadi daerah di mana tempat kita melakukan misi. Nah, itulah 2 hal yang cukup penting untuk kalian pahami. Nah, satu lagi di sesi ini yang mau saya jelaskan yaitu model-model kontekstualisasi. Ya, model-model kontekstualisasi sebenarnya sudah dicanangkan atau diberikan model oleh beberapa ahli, beberapa teolog misi. Misalnya David Hasselgrave mengusulkan ada 4 kategori dari model-model kontekstualisasi yang ada. Misalnya liberal, neoliberal, neo-ortodoksi, dan ortodoksi. Itulah dari Hasselgrave. Tapi ada lagi teolog Bepans mengusulkan ada 6 kategori, yaitu antropologi, penerjemahan, praksis, sintetis, semiotik, dan transendental. Nah, itu yang menjadi model-model. Jadi kalau dikatakan misalnya apa itu liberal? Liberal itu merupakan akomodasi sinkretistik. Nah, metode ini berusaha mencari kebenaran yang baru melalui dialog yang bersifat kompromis antara kepercayaan yang berbeda, dan hasilnya adalah Injil sinkretistik yang baru. Sedangkan neolib dan neo-ortodoksi dapat dimengerti sebagai akomodasi kenabian. Nah, ini model-model ini berusaha mencari metode yang dapat dipakai untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan konteks penerima kebenaran itu. Nah, sedangkan kalau neoliberal itu sering dipakai disebut sebagai hermeneutis politis dari Injil yang mengajak manusia untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah, jadi itulah model-model kontekstualisasi yang perlu dipahami dari pemikirannya Hasselgrave tadi. Nah, kalau dari Bepans yang saya katakan 6 itu pada model antropologi budaya lah yang mengatur teologi, jadi bukan kitab suci. Jadi teologi kontekstual bukan berarti menempatkan anggur lama yang sudah teruji dalam botol baru, tetapi teologi kontekstual berarti mengembangkan anggur yang sama sekali baru. Itu yang kalau menurut kategorinya Bepans ya. Jadi model ini tidak melihat bahwa budaya dapat menjadi jahat atau korup, tetapi sifatnya selalu netral, tergantung kita bagaimana melakukan pendekatannya. Itu yang model-model itu. Dan saya juga berharap kalian bersungguh-sungguh mencari tahu tentang model-model kontekstualisasi ini, seperti yang sudah saya berikan tadi, pandangan dari David Hasselgrave, dari Stephen Bevans, dan juga mungkin ada lagi satu teolog yang namanya Gilliland, itu juga akan menjadi satu hal yang penting bagaimana kalian bisa menjelaskan model-model kontekstualisasi yang bisa dipakai sebagai strategi dalam bermisi. Nah, tapi dari semua itu konsep yang baru yang sering kita kenal disebut dengan model semiotik ya, model semiotik itu. Jadi model semiotik itu adalah Kristus itu diyakini dapat ditemukan dalam nilai, simbol, dan pola perilaku dalam sebuah budaya. Artinya ada bias-bias kebenaran Kristus dalam nilai, dalam simbol, dan dalam pola perilaku dalam sebuah budaya, entah budaya apapun itu. Dan kita harus bersungguh-sungguh mencari tahu, serta karena itu sangat mempengaruhi budaya tersebut. Oleh karenanya praktisi misi yang menggunakan model semiotik ini, dia menggunakan simbol dan tanda-tanda serta isu-isu yang sudah dikenal oleh orang yang menjadi penerima dalam pengkomunikasian kabar baik atau Injil tersebut. Nah, itu
menjadi penting untuk dipahami. Nah, dan saya juga akan menekankan kepada kalian bahwa kontekstualisasi bukanlah sesuatu yang sama sekali sangat aman dan sangat tepat untuk digunakan, ya, karena ada juga bahaya yang mengintip dari kontekstualisasi ini kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana metode-metode penggunaan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setidaknya ada 2 bahaya dari kontekstualisasi. Nah, jadi apa itu? Misalnya hal yang pertama, dalam mempelajari kontekstualisasi harus dimulai dengan pertanyaan, seberapa pentingkah sebetulnya kontekstualisasi itu? Maka jawabannya tentu kita akan melihat ternyata ada 2 bahaya di dalam kontekstualisasi itu. Yang pertama, apabila kontekstualisasi tidak digunakan, ini akan berdampak kepada ketidakrelevanan teologi. Artinya jauh sekali nanti jarak antara ketika kita mengkomunikasikan Injil yang ada di dalam Alkitab karena usianya sudah ribuan tahun kan, sudah ribuan tahun, kepada orang-orang yang hari ini kita hadapi. Jadi seolah-olah teologi itu, bukan seolah-olah tapi menjadikan teologi itu tidak relevan atau tidak bunyi pada zaman yang pada saat ini kita sampaikan atau kita komunikasikan Injil kepada mereka. Nah, jadi kembali kepada apa yang sudah dikatakan Eka Dharma Putra yang sudah saya sebutkan di seri 3 tadi, bahwa kontekstualisasi adalah teologi itu sendiri. Maksudnya teologi hanya disebut teologi apabila ia benar-benar kontekstual. Nah, itu satu paham yang pertama, tetapi harus betul-betul dipahami cara penggunaannya. Nah, yang kedua, apabila kontekstualisasi dilakukan dengan terlalu bersemangat, maka ini akan beresiko pada terjadinya kompromi yang menghasilkan sinkritisme dalam agama. Jadi dalam memberitakan Injil harus menggunakan bentuk-bentuk budaya yang cocok, asal saja Injil itu tidak disangkal. Bila ini tidak dilakukan, maka ada kemungkinan bahwa hanya lapisan-lapisan permukaan budaya saja yang diubah, bukan lapisan-lapisan dalamnya. Jadi transformasi budaya oleh Injil harus dilakukan dari dalam. Jadi tidak boleh misalnya hanya sekadar menutup. Misalnya ini terjadi banyak di kebudayaan Batak. Kebudayaan Batak, kita tidak tahu apa konten budaya Batak itu, tetapi langsung ditutup saja dengan budaya kekristenan sehingga hanya bajunya saja yang dipakai. Itu yang sering kita lihat di daerah-daerah pedalaman, misalnya di Samosir sana. Cara-cara budaya itu justru lebih menggetarkan, lebih hebat dilakukan daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh Injil. Nah, itu menjadi penting untuk diperhatikan. Jadi Injil harus diperbuikan atau memperibumi dengan budaya dalam setiap konteks. Tetapi Injil tidak boleh dicocok-cocokkan dengan budaya atau adat istiadat. Tetapi budaya atau adat istiadat itulah yang setelah kita pahami dengan baik, kemudian dia harus mengikuti Injil sebagai kebenaran yang kita yakini itu. Oleh karenanya, menghadapi dua bahaya kontekstualisasi ini, kita harus betul-betul tunduk pada kewibawaan Alkitab dan juga mempelajari budaya pribumi di mana kontekstualisasi itu dilakukan. Saya pikir saya akan berhenti sampai di sini untuk session ini, untuk seri yang keempat ya. Dan saya akan melanjutkan kepada seri yang berikutnya dengan tema dan topik yang masih berhubungan dengan kontekstualisasi, karena ini belum selesai. Tetapi saya harus menghentikan dulu session ini di sini supaya kalian bisa mereviewnya dengan baik, karena kalau terlalu panjang yang saya paparkan, saya tidak ingin kalian kesulitan melakukan review 300 sampai 400 kata, dan silakan kirimkan ke Google Class di room yang sudah saya sediakan di Google Classroom kita. Dan saya berharap kalian melakukannya dengan semangat, dan inilah cara kita belajar saat ini, dan saya berharap kita sama-sama dapat menikmati ini
menikmati cara yang baru ini. Saya tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi langsung, bahkan menguji apakah kalian bisa paham secara langsung apa yang saya jelaskan. Tetapi biarlah kita sama-sama terus belajar dan sama-sama berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dan melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa mengakhiri kelas misiologi kita ini nanti dengan sama-sama berguna untuk kalian, berdampak dengan baik di dalam pemahaman yang membentuk kalian menjadi teolog-teolog yang handal di masa depan. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi untuk session berikutnya. Horas Madihita.